Orang seperti apa yang bisa ngintip secara terbuka? Orang buta. Pianis ini sering berpura-pura buta dan bermain piano di rumah orang lain. Dia bisa mengintip banyak rahasia. Ada orang yang suka tidak memakai celana di rumah. Ada yang suka tidak memakai baju. Dan juga ada orang yang suka telanjang. Dia sangat senang. Namun dia tidak tahu. Berpura-pura buta akan menjadi hal yang paling disesali di hidupnya. Hari ini, dia mendapat undangan dari seorang orang kaya untuk bermain piano di rumahnya. Yang membuka pintu adalah istri orang kaya. Tapi anehnya, wanita tidak ingin dia masuk ke rumah. Pria itu sangat tidak senang. Karena dia telah menerima uang. Jadi dia bersikeras untuk masuk. Di saat keduanya berdebat, wanita tua di depan itu keluar karena mendengarnya. Wanita hanya bisa membiarkan pria masuk. Setelah menggandeng pria itu duduk. Pria sangat senang. Dia tidak pernah menggunakan piano semewah ini. Dia memainkan musik seperti biasanya. Namun dia kaget, karena di sudut dinding, ada sebuah tubuh tergeletak di atas lantai. Suara piano tiba-tiba berakhir. Dia sangat takut, dan berkata ingin ke toilet. Namun yang tak disangka adalah, di dalamnya ada seorang pria kuat dengan pistol. Pria itu sangat ketakutan, tapi dia hanya bisa terus berpura-pura buta. Dia kembali ke ruang tamu. Di satu sisi dia berpura-pura memainkan piano. Dan sisi lainnya melihat wanita dan pria kuat itu membereskan mayat. Di bawah lindungan wanita, pria kuat berhasil melarikan diri. Untungnya, akting pria itu tidak bocor. Setelah meninggalkan tempat itu dengan selamat, dia langsung menuju kantor polisi. Saya ingin melapor adanya pembunuhan. Dan saat ini, ketua polisi datang ke hadapannya. Siapa yang membunuh? Dia dengan terkejut menemukan, pria kuat tadi ternyata adalah ketua polisi. Dalam kepanikan, dia hanya bisa mengubah perkataannya. Kucing di rumah saya dibunuh. Tapi ketua polisi itu mulai curiga. Dia curiga apakah pria ini benar-benar buta. Ketua polisi mengantarnya pulang ke rumah. Begitu masuk, dia langsung menemukan koran di atas meja. Pria berbohong bahwa itu digunakan untuk membersihkan kotoran kucing. Polisi mengambil pisau buah dan melempar ke arahnya. Untungnya pria itu pandai berakting. Dia pura-pura tidak melihatnya, padahal dalam hatinya sangat panik. Ketua polisi akhirnya memastikan, dia benar-benar buta. Pria berhasil lolos. Keesokan harinya, mayat orang kaya ditemukan di pinggiran kota. Ketua polisi berbohong dan berkata, ini adalah sebuah kecelakaan. Setelah hal itu, akan lebih banyak orang yang mati karena ini. Dengan cepat, wanita mengadakan acara pemakaman untuk suaminya. Pria diundang untuk memainkan piano. Wanita tua di depannya juga datang. Dia menemukan polisi, dan mengatakan hari itu dia melihat, ada pria lain yang masuk ke rumah orang kaya. Dia mungkin adalah pelakunya. Dan saat polisi bertanya pada wanita, wanita justru membantahnya. Dia barulah menyadari, dia lupa menangani wanita tua ini. Keesokan harinya, wanita mengetuk pintu rumah wanita tua, mengatakan bahwa dirinya sakit kepala. Wanita tua itu segera pergi mengambil obat. Saat ini wanita hampir pingsan. Wanita tua maju untuk menggandengnya, tapi dia justru dilempar dari lantai 10. Wanita ini melemparkan seorang wanita tua ke lantai bawah. Tetapi seorang pria menyaksikan seluruh prosesnya. Namun wanita tidak panik, karena pria ini adalah orang buta. Dia tidak tahu bahwa pria ini hanya berpura-pura buta. Saat ini, dalam hatinya benar-benar panik. Beberapa hari sebelumnya, dia baru saja melihat wanita membunuh suaminya. Hari ini dia melihat lagi wanita membunuh wanita tua. Dia tahu, yang akan dibunuh selanjutnya adalah dirinya. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa terus berpura-pura buta. Dan wanita sangat tidak tenang. Dia harus memastikan apakah pria ini benar-benar buta. Hari itu, wanita benar-benar datang mencarinya. Dia mengundang wanita ke dalam rumah. Dia pura-pura memberi roti pada pria. Begitu berbalik badan, dia menemukan wanita memakai topeng dan ingin menakutinya. Pria berpura-pura tidak melihatnya. Kemudian, wanita dengan berani memasukkan racun ke dalam gelas pria. Pria itu pura-pura berdiri dan menjatuhkan gelas. Wanita langsung mengeluarkan pistol. Dia sudah tahu bahwa pria berpura-pura buta. Dia menarik pelatuk pistol. Pria itu terkejut. Ini ternyata adalah sebuah pistol palsu. Wanita hanya menakutinya. Pria segera menjelaskan. Dia berkata dirinya akan segera meninggalkan kota ini.
dia tidak akan memberitahu hal ini pada orang lain. Wanita itu tampaknya semakin lega. Pria mengira semuanya telah selesai. Tanpa dia ketahui, mimpi buruk telah tiba. Pria baru saja berdiri. Tiba-tiba dia merasa sangat pusing. Ternyata, wanita meracuni roti yang dia bawa ketika masuk tadi. Pria jatuh pingsan ke lantai, kehilangan kesadaran. Saat ini, pacar pria itu kebetulan kembali. Anak laki-laki di bawah memperlihatkan rekaman yang tidak sengaja dia rekam. Wanita barulah tahu, pria itu berpura-pura buta. Dia naik untuk bertanya. Tak disangka yang membuka pintu adalah wanita. Sedangkan pria sedang terbaring di kasur dengan telanjang. Wanita berkata bahwa suaminya baru saja meninggal. Pria itu sedang mencerahkannya. Mereka benar-benar tidak terjadi apa-apa. Wanita pergi dengan marah. Tanpa dia ketahui, pria itu telah diracuni hingga pingsan di tempat tidur. Ketika dia bangun, dia menemui dirinya tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak percaya. Dia berusaha membersihkan dengan air, kemudian memasukkan kepalanya ke dalam air. Kali ini dia benar-benar buta. Dia mengomel dengan marah pada wanita itu. "Apa yang kamu lakukan padaku? Saya akan melaporkanmu." Sedangkan wanita berkata tidak apa-apa. Siapa yang akan mempercayai orang buta? Wanita mengatakan hal itu pada polisi. Namun polisi tetap tidak tenang. Dia memutuskan untuk menanganinya sendiri. Tampaknya, pria tidak bisa lari dari kematian. Malam itu, dia mengambil paspor dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba polisi menahan lehernya dari belakang. Dia berusaha berjuang, namun kekuatannya terlalu kecil. Tiba-tiba, dia menyentuh sebuah setrika, dan langsung memukul ke belakang. Polisi terpukul dan pingsan. Pria itu melompat dari balkon, meraba-raba untuk melarikan diri ke jalan. Dia yang buta hanya bisa berlari liar. Tapi dia tidak sengaja menabrak tiang, dan jatuh pingsan. Sedangkan saat ini, polisi itu keluar mengejarnya. Dia melihat di sekitar, dan tidak menemukan pria. Dia yang terbaring di jalan berhasil lolos kali ini. Saat pria itu bangun, dia menyadari dirinya dibawa ke rumah sakit yang aneh. Rumah sakit ini sangat sepi, namun dokter dan perawat sangat ramah, dan berjanji padanya akan mengobati matanya. Yang tak disangka adalah, dia ditahan di ruang operasi. Mereka ternyata adalah pedagang manusia. Mereka hendak mengambil ginjalnya. Kelompok pedagang manusia ini sedang mengambil ginjal orang buta. Ketika hendak menggerakkan pisau, tapi dia tiba-tiba terhenti. Karena orang buta ini mengatakan dengan benar, ada bekas luka di lengan perawat. Kenapa dia bisa tahu? Ini membuat perawat itu ketakutan. Dia bahkan secara akurat menggambarkan dua orang lainnya. Mereka semua berpikir bahwa orang buta ini adalah dewa yang memiliki mata langit. Namun sebenarnya, dia hanya berpura-pura buta. Dia pernah melihat beberapa orang ini sebelumnya. Namun sekarang, dirinya benar-benar buta. Awalnya pria ini adalah seorang pianis berbakat. Dia berpura-pura buta untuk mencari inspirasi artistik. Tetapi secara tidak sengaja dia melihat adegan pembunuhan. Kemudian dia dibutakan oleh pelaku. Dia berkata pada pedagang manusia, selama mereka bertindak bersamanya, maka dia akan memberi mereka 10 juta. Para pedagang menyetujuinya. Pria menipu pembunuh itu keluar. Kemudian mereka bersama-sama menculiknya. Kemudian, menghubungi polisi untuk menyiapkan 10 juta untuk menebus wanita. Jika tidak dia akan membocorkan fakta pembunuhan mereka. Tak disangka, saat dia duduk menunggu polisi mengantarkan uang, sebuah hal tak terduga terjadi. Para pedagang mengikat pria, karena dia telah kehilangan nilai guna. Mereka tidak ingin membagikan uang itu padanya. Dia dan wanita dikurung di satu ruangan. Keesokan harinya, polisi membawa uang itu ke tempat yang dijanjikan. Dia mengeluarkan pistol dan menghabisi para pedagang. Dia masuk ke lift, dan bersiap akan pergi. Perawat ini mengambil kesempatan mematikan daya listrik lift. Polisi terkurung di dalam lift. Dia panik, dan menembak pada pintu lift. Tak disangka peluru itu memantul dan mengenai dirinya. Dan di sisi lain, pria demi menyelamatkan diri, dia hanya bisa bekerja sama dengan wanita. Tak disangka, wanita yang kejam itu mengambil kesempatan dan memukulnya. Dia juga ingin menyerang dokter itu. Tapi dia justru ditaklukkan keduanya. Wanita dimasukkan ke bagasi mobil. Dokter mengatakan sebuah rahasia besar pada pria. Ternyata, karena kebiasaan profesional, saat wanita itu diikat, dia mengambil sampel darahnya. Golongan darahnya sangat langka.
Kebetulan itu cocok dengan putri kepala Dubai, dan sedang menunggu orang menyumbangkan ginjal, dan dirinya telah menghubungi kepala Dubai. Kepala Dubai menjanjikan 60 juta untuk membeli ginjal wanita, karena pria menyelamatkannya. Dokter memutuskan untuk bagi rata dengannya, dan laki-laki sangat ragu-ragu. Dia tidak ingin menjual orang demi uang. Masalah ini sudah berakhir. 2 tahun kemudian, pacarnya bermain ke tempat ini. Dia melihat sebuah poster di tepi jalan. Itu adalah mantan pacarnya yang hilang. Dia berjalan masuk, melihat pria yang tidak asing ini. "Kamu berganti tempat untuk menipu lagi ya?" Pria langsung mengenalinya. Dia tunduk dan tertawa. Mereka datang ke meja kopi di luar. Pria itu menceritakan kisah berikutnya. Mobil sedang dalam perjalanan. Ada pergerakan di bagasi mobil. Dokter keluar dari mobil, ingin menyuntikkan bius pada wanita. Dengan cepat, mobil itu berjalan lagi. Pria memohon agar dokter membiarkan wanita, dan menyerahkan wanita ke pihak polisi. Namun tak disangka, yang menyetir ini adalah wanita. Baru saja ketika dokter ingin menyuntikkan bius, dia malah dibunuh oleh wanita. Dia menginjak rem, turun sekarang juga. Apakah kamu berpikir wanita ini menemukan hati nuraninya? Tentu saja bukan. Setelah wanita mengendarai hingga jarak tertentu, dia langsung memutar mobil. Dia menginjak pedal gas. Mobil itu melaju ke arah pria. Di saat itu juga, seekor kelinci buta tiba-tiba muncul di sisi jalan, dan melompat ke kaca mobil. Wanita itu terkejut, dan membanting setir. Hasilnya mobil itu terbalik. Mobil hancur dan orang itu mati. Sedangkan pria dikirim ke London oleh temannya, untuk terus mengejar impian musiknya. Pria itu bergegas pergi setelah mengatakannya. Wanita justru berteriak padanya, "Kamu seharusnya menjualnya untuk mengobati matamu." Pria menoleh dan melihatnya. Dia tidak mengatakan apapun, dan langsung berjalan pergi. Namun cerita itu belum berakhir. Ketika dia berjalan keluar jalan, ada sebuah kaleng menghalang jalannya. Belum berjalan sampai di depannya, tapi langsung dipukul dengan tongkatnya. Ini adalah akhir dari film. Perputaran di film ini membuat orang kebingungan. Kita petik beberapa poin menarik. Pria adalah orang buta. Bagaimana dia bisa tahu kelinci menyelamatkannya? Kelinci itu ditabrak mobil tetapi tidak terluka. Apakah pada akhir film pria ini masih adalah orang buta? Film ini dipuji sebagai film paling menegangkan terbaik tahun ini. Beberapa perputaran layar disebut sebagai pengajaran tertinggi dari film ketegangan. Tidak sampai di detik terakhir, kamu tidak akan bisa menebak kebenarannya. Menjadi orang yang jujur adalah hal yang paling berbahaya. Terkadang, manusia mungkin akan memilih diam atau berbohong pada orang lain. Tapi tolong ingat, kamu harus tulus dengan hati nuranimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.